Yang kelima yang Nabi sampaikan, bahwa Nabi sudah meninggalkan dua pusaka yang apabila kita berpegang dengan dua pusaka tersebut, kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Pusaka yang pertama Nabi sebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Malik, walaupun hadis ini mursal, dia terputus sanadnya kepada Nabi, tapi dimasukkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta karena maknanya sahih. Rasul bersabda, taraktu fikum amrain in tamassaktum bihima lan tadillu kitab Allah wa sunnata nabiyyih. Saya tinggalkan kepada kalian dua perkara, jika kalian berpegang dengan dua perkara tersebut, kalian tidak akan tersesat: Al-Quran dan sunnah Nabi. Di dalam riwayat yang lebih sahih, ini mursal. Kalau riwayat kedua ini ashah, riwayatnya lebih sahih dan lebih banyak diriwayatkan oleh para ulama hadis, seperti riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktu fikum thaqalain, saya tinggalkan kepada kalian dua pusaka, ma in tamassaktum bihima lan tadillu, kalau dua pusaka ini kalian pegang tidak akan sesat selama-lamanya. Yang pertama kitab Allah, Al-Quran, dan yang kedua itrati ahla baiti, yaitu anak keturunanku, ahlul baitku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis jauh lebih sahih. Namun Al-Imam Mula Al-Qari mengatakan yang dimaksud ahlul bait yang harus kita jadikan pusaka yaitu ahlul bait yang ahli ilmu, yang paham Al-Quran dan hadis Nabi, dan punya sanad keilmuan yang bersambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW, dan memiliki manhaj yang jelas kebenarannya. Itu pernyataan Mula Al-Qari. Ahlul bait secara garis besar anak turunan, itrati anak turunan, turunan Sayyidina Hasan, turunan Sayyidina Husain. Ini dua turunan dari Al-Hasan wal Husain wajib kita cintai, tapi tidak wajib kita belajar. Yang diperintahkan kita wajib belajar kepada yang berilmu dari ahlul bait. Itu pernyataan Mula Al-Qari. Tapi kalau cinta wajib kepada seluruh ahlul bait. Tapi ingin mendapatkan petunjuk yang benar, tentunya ahlul bait yang ahli ilmu. Itulah yang dimaksudkan oleh Nabi pusaka Al-Quran dan ahlul bait Rasulullah. Ini pernyataan Mula Al-Qari, ulama besar Afghanistan. Belajar juga kepada Ibnu Hajar Al-Haytami, juga pernyataan Imam Al-Munawi dan juga Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya As-Sawa'iq Al-Muhriqah. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mencoba memadukan dua hadis tersebut atau dua riwayat, karena riwayat yang disebutkan tadi banyak di beberapa kitab, terutama yang ahlul bait, dua pusaka Al-Quran dan itrati ahlul bait. Walaupun teksnya berbeda tapi substansinya sama. Ibnu Hajar Al-Haytami coba mengkompromikan, ya, karena ada usulan dari ulama hadis, idza ta'aradat riwayatani fasunna jam'u bainahuma. Imam Nawawi mengatakan kalau ada dua hadis seakan-akan kontradiktif kemudian riwayatnya sama kuat, maka solusinya adalah menggabungkan dua makna hadis tersebut. Maka Ibnu Hajar menyatakan kedua riwayat tersebut benar. Pusaka yang pertama Al-Quran dan ahlul bait Nabi, pusaka yang berikutnya sunnah Nabi Muhammad, karena hadis juga itu yang menjelaskan agama kita. Maka maksud daripada dua hadis tersebut bahwa dua pusaka yang Nabi tinggalkan adalah Al-Quran dan hadis Nabi yang dipahami oleh ulama-ulama ahlul bait Nabi, yang dipahami oleh ulama-ulama ahlul bait Nabi. Karena kalau hanya Al-Quran dan Sunnah sebagai pusaka,
Kemudian ada ulama-ulama yang muncul zaman sekarang, pemahamannya ekstrim, dia menggunakan Al-Quran dan hadis juga. Kaum Khawarij, pemahamannya salah terhadap Al-Quran dan Sunnah karena tidak punya sanad ilmu. Pepatah Arab mengatakan, kam min aibin qaulan sahiha wa afatahu minal fahmi saqimi. Berapa banyak orang menyalahkan pendapat yang benar karena sebab pemahamannya yang salah. Maka pusaka itu tidak bisa terlepas dengan Ahlul Bait. Pusaka Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad, dan juga menjaga pemahaman yang benar terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad adalah ulama-ulama Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi gak usah bingung kalau zaman sekarang muncul beberapa firqah dalam Islam yang semuanya mengaku ahli surga, semuanya mengaku penghuni surga dan benar manhajnya. Tidak ada jaminan. Yang Nabi jamin adalah pusaka yang terjaga Al-Quran dan hadis Nabi yang dipahami oleh ulama-ulama Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau ulama-ulama yang bukan Ahlul Bait tapi sanad ilmunya kepada Ahlul Bait. Maka bisa dipastikan 4 mazhab tidak pernah salah. 4 mazhab seluruh pendapatnya benar, kata Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani dalam kitab Mizan Al-Mizanul Kubra yang lahir tahun 898 Hijriah, wafat 973 Hijriah. 4 mazhab, Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, seandainya pendapat mereka juga salah, mereka tidak berdosa. Dan kita yang mengikuti tidak berdosa dan tidak salah. Kenapa? Karena mereka sudah berijtihad dengan ilmu di dalam masalah-masalah yang belum ada penjelasan yang secara jelas. Maka tidak ada yang salah 4 pendapat tersebut. Tapi diajarkan untuk kita mengikuti satu madhab agar tidak tercampur. Namanya taflik. Taflik itu yang dilarang, mencampur-campur madhab dan beragama hanya mencari-cari yang mudah. Di situ sudah main hawa nafsu. Kenapa 4 imam ini Nabi sudah memberikan garansi ilmu mereka itu diakui jauh sebelum mereka lahir. Nabi sudah menyebutkan kehadiran mereka. Kelak akan datang muncul ulama ahli ilmu dari bangsa Quraisy, akan muncul ahli ilmu dari kota Madinah, akan muncul ahli ilmu dari Persia. Nabi sudah sebutkan. Karena 4 ulama besar tersebut gurunya Ahlul Bait, tidak bisa terputus dengan Ahlul Bait. Abu Hanifah belajar kepada Imam Ja'far Shadiq, Imam Malik belajar kepada Imam Ja'far Shadiq, Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik yang belajar kepada Imam Ja'far, Imam Ahmad belajar kepada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik, Imam Malik belajar kepada Imam Ja'far Shadiq. Maka inilah ilmu yang harus kita perhatikan, ilmu agama. Unzur mimman takhuzuna dinakum, perhatikan dari mana ilmu agama kalian ambil. Itu kata Muhammad bin Sirin tabi'in. Dan juga Imam Muslim menempatkan al-isnad minad din, sanad ilmu bagian dari agama.